Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Cawang Uki, Jakarta Timur. Selamat sore pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini langsung dari ruas Jalan Cawang Uki, Jakarta Timur. Pemirsa, kondisi lalu lintas bertepatan dengan jam pulang perkantoran di belakang saya saat ini. Pantauan kami di lapangan sudah memang mengalami peningkatan volume kendaraan, baik dari arah Halim yang akan menuju ke arah lurus ke arah Celilitan, maupun dari arah Celilitan yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah MT Haryono, maupun yang akan berbelok ke arah Halim, yakni ke arah kanan. Dan kondisi lalu lintas di kawasan ini juga cukup mengalami peningkatan volume kendaraan berkaitan dengan terjadinya antrian pada traffic light. Dan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk harap berhati-hati dikarenakan cukup mendominasi kendaraan-kendaraan berat, yakni yang akan berbelok ke arah kiri, ke arah kanan maksud kami, yang akan menuju ke arah Halim, menuju ke arah gerbang tol Cikampek. Bagi Anda juga untuk berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan kondisi lalu lintas dari arah Rawamangun yang akan lurus menuju ke arah Celilitan pada sore hari ini juga cukup ramai dan lancar dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam. Bagi Anda untuk selalu berkonsentrasi ketika berkendara dan terkhususnya untuk roda 2 untuk selalu berhati-hati dikarenakan cuaca yang tidak menentu pada sore hari ini. Kami harapkan untuk tidak berteduh di bawah jembatan layang dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas dan juga selalu menggunakan jas hujan yang berjenis setelan agar aman dan juga nyaman sepanjang perjalanan Anda. Dan pemirsa, kondisi lalu lintas yakni dari arah Cawang yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Celilitan pada sore hari ini juga masih terpantau cukup ramai dan lancar. Kami harapkan bagi Anda untuk selalu mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan kami informasikan juga pemirsa bahwa pihak kepolisian masih melaksanakan operasi zebra yang akan berakhir pada tanggal 30 November. Untuk itu selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas dimanapun Anda berada dan utamakan keselamatan diri Anda. Demikian informasi dari Brigadir Susan pada sore hari ini. Untuk informasi terupdate Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi, selamat sore dan salam presisi. Pemirsa, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdikat Polri menggelar dialog literasi kebangsaan atau Dilibas episode 1 yang mengusung tema transformasi Polri antara citra dan realita. Kegiatan berlangsung di Auditorium STIKP 3 Jakarta Selatan Rabu siang 19 November 2025. Dan untuk mengetahui informasi secara langsung terkait kegiatan ini, kami telah terhubung dengan reporter Poli TV Aisyah Baharsyah langsung dari lokasi. Selamat sore Aisyah, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore Faisal. Betul sekali, hari ini baru saja usai dilaksanakan Dialog Literasi Kebangsaan atau Dilibas episode 1 yang mengusung tema yaitu transformasi Polri antara citra dan realita. Dan Faisal juga pemirsa, acara ini diikuti lebih dari 500 peserta termasuk di dalamnya yaitu Wakalemdikat Polri yaitu Irjen Pol Ahmad Kartiko, kemudian juga Ketua STIK yaitu Irjen Pol Eko Rudi, serta sejumlah petinggi Polri, kemudian juga perwakilan daripada mahasiswa STIK, kemudian juga mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta, hingga akademisi dan juga tamu undangan lainnya. Dan Faisal, memang Dilibas ini bertujuan untuk menghadirkan ruang diskusi dialektika tentunya antara akademisi kemudian juga praktisi dan masyarakat sipil untuk membahas bagaimana transformasi Polri sesuai dengan harapan masyarakat. Dan Faisal juga pemirsa, tentunya acara ini menghadirkan narasumber yang sangat kompeten, diantaranya yaitu Prof. Kiki Sulistyo merupakan pakar riset bidang perkembangan politik, kemudian juga tadi ada Prof. Adlianus selaku guru besar kriminologi UI, kemudian juga ada Haris Azhar, ini merupakan aktivis HAM, hingga Bivitri Susanti selaku akademisi dan juga pakar hukum tata negara. Dan Faisal, mereka narasumber ini maksud kami membahas bagaimana berbagai perspektif untuk membahas tantangan transformasi Polri dari sisi akademis maupun sosial.
Dan pemirsa, di mana dalam dialog tadi juga Ketua STK yaitu Irjen Pol Eko Rudi menekankan bagaimana acara ini merupakan bagian daripada akselerasi transformasi Polri di bidang pendidikan. Ia menyampaikan bagaimana 4 fokus pembenahan diantaranya yaitu pertama mulai dari perbaikan komponen pendidikan, kemudian juga penguatan daripada nilai-nilai dasar seperti catur, prasetya dan juga tribrata. Yang ketiga itu kerjasama baik dengan universitas nasional hingga internasional. Dan yang keempat yaitu modernisasi lembaga pendidikan Polri. Kemudian Faisal juga pemirsa, sambutan Wakapolri yang dibacakan oleh Wakalemdiklat yaitu Irjen Pol Ahmad Kartiko ini menyoroti bagaimana akselerasi ini tentunya harus berbasis data dan juga tentunya dinamika yang ada. Di mana pertama Wakapolri menekankan bagaimana perbaikan pelayanan publik seperti SPKT, kemudian juga hotline 110. Yang kedua yaitu peningkatan daripada kehadiran polisi di tengah masyarakat melalui patroli dialogis dan juga community policing. Dan Faisal juga pemirsa, tentunya sejumlah peserta tadi juga sangat antusias mengikuti jalannya diskusi pada siang hari menjelang sore tadi. Dan di akhir tentunya diharapkan melalui Dilibas atau dialog literasi kebangsaan STK Lemdikat Polri ini memang diharapkan tentunya agar dapat memperkuat kolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam mengawal transformasi Polri agar sesuai dengan harapan masyarakat. Demikian Faisal, laporan kami secara langsung dari lokasi. Kembali ke Anda di studio. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, ribuan paket sembako, layanan pemeriksaan kesehatan, serta penyaluran sisa hasil usaha koperasi tambang rakyat digelar Polda Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pejabat penting dari kementerian dan kepolisian serta pejabat daerah. Pemirsa, saat ini Polda Nusa Tenggara Barat membagikan ribuan paket sembako kepada masyarakat di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang dirangkaikan dalam kegiatan pembagian SHU Koperasi Tambang Rakyat yang bertempat di kantor Bupati Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Program Koperasi untuk Negeri, Polri untuk Masyarakat menyasar langsung warga di sekitar wilayah pertambangan yang terhimpun dalam Koperasi Tambang Rakyat dan juga masyarakat di lingkar tambang. Polda Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bertempat di kantor Bupati Sumbawa, ribuan paket sembako disalurkan kepada warga yang berada di wilayah lingkar tambang. Selain bantuan sembako, masyarakat juga mendapat layanan pemeriksaan kesehatan gratis dari tenaga medis yang disiapkan Polda NTB. Tak hanya itu, acara ini juga dirangkaikan dengan pembagian sisa hasil usaha atau SHU Koperasi Tambang Rakyat kepada para anggotanya. Program Koperasi untuk Negeri, Polri untuk Masyarakat ini menyasar langsung warga di sekitar kawasan pertambangan yang tergabung dalam keanggotaan Koperasi Tambang Rakyat serta masyarakat lingkar tambang. Penyaluran SHU dalam bentuk uang tunai ini menjadi bukti nyata dukungan Polri terhadap Astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kehadiran pejabat pusat dan daerah mempertegas sinergi antara pemerintah dan kepolisian dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas di daerah tambang. Diharapkan kegiatan ini mampu menjadi stimulus ekonomi di tingkat lokal, serta menjadi langkah nyata Polri dalam menghadirkan keamanan, sekaligus mendukung kegiatan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial dalam bingkai Astacita Presiden Republik Indonesia. Diharapkan dengan kegiatan ini mampu menjadi stimulus positif untuk ekonomi di tingkat lokal, serta menegaskan komitmen Polri untuk selalu hadir sebagai pionir keamanan, sekaligus selaku pendukung segala kegiatan masyarakat untuk kesejahteraan sosial dalam upaya terwujudnya Astacita Presiden Republik Indonesia. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, saya Bribtu Agatha melaporkan, salam presisi. Polda Sulawesi Tenggara Sultra menggelar apel pasukan operasi Zebra Noah 2025 di lapangan Presisi Mapolda Sultra.
Apel gelar pasukan dipimpin Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Wijanarko dan dihadiri sejumlah pejabat terkait. Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Zebra Noah tahun 2025 yang berlangsung mulai tanggal 17 hingga 30 November 2025. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sultra, Irjen Pol Didik Agung Wijanarko SIKMH, dan berlangsung di lapangan apel presisi Polda Sultra. Dalam sambutannya, Kapolda menegaskan bahwa Operasi Zebra Anoa 2025 merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, terutama menjelang Operasi Lilin 2025. Kapolda menjelaskan, perkembangan lalu lintas semakin kompleks, jumlah kendaraan semakin banyak, sementara beberapa infrastruktur jalan belum sepenuhnya memadai. Karena itu, koordinasi lintas instansi perlu ditingkatkan. Kapolda juga menegaskan pentingnya etika dan disiplin berlalu lintas sebagai bagian dari peradaban bangsa. Operasi yang berlangsung selama 14 hari mulai tanggal 17 hingga 30 November 2025 ini mengedepankan langkah preemptif dan preventif, namun tetap memberikan penindakan terhadap sejumlah pelanggaran prioritas, seperti penggunaan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, bonceng 3, tidak memakai helm atau sabuk keselamatan, pengaruh alkohol, melawan arus, serta kendaraan yang melebihi kapasitas muatan. Kapolda berharap melalui operasi ini, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat, serta mampu menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Dengan digelarnya Operasi Zebra Anoa 2025, Polda Sultra berkomitmen mewujudkan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. Demikian yang dapat kami laporkan dari lapangan apel presisi Polda Sultra. Saya, Bribda Nani Fitria Hasibuan dari Bitumas Polda Sultra melaporkan untuk TV Polri. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.